Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap anggota, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbanisi, Daniel Yusmik Pevoe, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan September tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 12.09 WIB oleh 9 hakim konstitusi. Kemudian dibantu oleh Sukri Asari sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Selanjutnya, putusan nomor 51 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2023 memberi kuasa kepada Desmi Hardi SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, membaca keterangan tertulis ahli pemohon, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Octavianus Rasubala, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Komite Independen Pemantau Pemilu KIP dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR, memeriksa bukti-bukti pihak terkait Octavianus Rasubala dan pihak terkait KIP dan JPPR, membaca kesimpulan pemohon serta pihak terkait KIP dan JPPR, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum keundangan mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa permohonan pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang inkasu pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sehingga mahkamah berwenang menguji permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon 3.3 dianggap dibacakan, 3.4 dianggap dibacakan, 3.5 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, selanjutnya mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon mengajukan pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menyatakan sebagai berikut. Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun menurut pemohon bertentangan dengan pasal 6, pasal 6A ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Angka 2 dianggap dibacakan, angka 3 dianggap dibacakan, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusional di atas, menurut mahkamah pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat
kausal perban antara potensi kerugian hak kausal pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2024 dengan berlakunya norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017. Dalam batas pelanggaran yang wajar, setidak-tidaknya pemohon telah menguraikan potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 2017 yang dimohonkan pengujiannya, sehingga potensi kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan pemohon dikabulkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, menurut Mahkamah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Menimbang bahawa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal 169 ayat 1 huruf Q Undang-Undang 7 2017, pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil-dalil pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dianggap dibacakan, angka 8 bahawa pemohon memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara haruslah dipandang sama. Di sini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang proporsional. 9. Bahawa berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon kepada mahkamah agar menyatakan perasa berusia paling rendah 40 tahun dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Menimbang bahawa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat garis miring tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P23 dan keterangan tertulis ahli yang bernama Abdul Khair Ramadan. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 5 September 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahawa DPR telah memberikan keterangan tertulis yang diterima mahkamah melalui daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023. Kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima mahkamah pada tanggal 7 September 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Terhadap dokumen fisik tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian keterangan tertulis yakni pada tanggal 6 September 2023. Menimbang bahawa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahawa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait Octavianus Rasubala menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Octavianus Rasubala telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT3 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahawa terhadap permohonan pemohon pihak terkait Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait
KIPP dan JPPR telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT2. Pihak terkait KIPP dan JPPR juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan pemohon beserta alat-alat bukti, surat atau tulisan, dan keterangan tertulis ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan masing-masing pihak terkait beserta alat-alat bukti, surat atau tulisan, dan kesimpulan yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan pemohon. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan syarat calon presiden dan calon wakil presiden di bawah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan dalil permohonan akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan akuo, Mahkamah telah memutus dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 garis tahun 2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya bertanggal 16 Oktober 2023. Dalam pertimbangan putusan akuo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. 3.20 dianggap dibacakan sampai 3.21 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 tahun 2003, antara lain terkait batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, maka pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 tahun 2003 di atas mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan akuo. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan pasal 6, pasal 6A ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan ayat 3 serta pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan pengertian penyelenggara negara, terdapat sejumlah pengaturan dalam beberapa undang-undang sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang 28 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme mendefinisikan penyelenggara negara sama dengan Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara negara menurut Undang-Undang 28 1999 meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan pejabat lainnya dalam penjelasan Undang-Undang akuo, misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur dan bupati wali kota. Kedua, Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mendefinisikan penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menggunakan istilah pejabat negara, yaitu presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua dan wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, ketua dan wakil ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc. Ketua, wakil ketua, dan anggota
Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri dan pejabat setingkat Menteri, Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, dan pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan penguraian di beberapa undang-undang di atas, baik dari pengertian maupun jenis penyelenggara negara, sangat beragam. Namun demikian, bukan berarti tidak dapat dibedakan. Salah satu cara membedakan ini dari bagaimana jabatan tersebut diisi. Terdapat beberapa penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum, elected officials, seperti presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, terdapat pula penyelenggara negara yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan diangkat atau ditunjuk appointed officials oleh Presiden seperti Menteri serta penyelenggara negara yang proses pengisiannya melibatkan Presiden dan DPR seperti komisioner beberapa lembaga negara. Dengan demikian, tidak semua penyelenggara negara dapat dipersamakan karena adanya perbedaan salah satunya berkenaan dengan cara pengisian jabatan tersebut. Bahwa apabila dihubungkan dengan permohonan pemohon, persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun dikecualikan bagi calon yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, justru akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan karena jenis penyelenggara negara sangat beragam. Dan sebagai jabatan puncak atau tertinggi kekuasaan eksekutif, maka jabatan presiden dan wakil presiden memiliki karakteristik berbeda, bahkan tanggung jawabnya jauh lebih besar dibandingkan dengan penyelenggara negara lainnya. Dengan tidak memperlakukan hal yang sama terhadap sesuatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama, menurut Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah bukanlah suatu bentuk diskriminasi. Terlebih lagi, permohonan pemohon tidak membedakan jabatan yang dipilih dan diangkat, namun hanya menyatakan bagi penyelenggara negara tanpa kecuali, sehingga apabila disamakan justru akan menimbulkan ketidakadilan. Bahwa dengan beragamnya jenis atau karakteristik penyelenggara negara seperti diuraikan di atas, Mahkamah harus membatasi dirinya untuk tidak menentukan jabatan penyelenggara negara mana saja yang dapat menjadi konversi dari jabatan usia minimal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, konversi dimaksud dapat dipandang sebagai upaya untuk mensiasati batasan usia minimal dimaksud yang sejak lama dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dengan demikian, upaya konversi yang dimohonkan oleh pemohon harus pula diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sehingga Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 tahun 2023 yang diucapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon